Kita sudah melihat banget ya, kalau anime zaman sekarang itu bagus atau enggaknya dilihat dulu oleh ratingnya. Dan itu bukan sesuatu yang salah, tapi rating itu kan jadi patokan secara universal, secara objektif banget ya, nggak subjektif. Jadi ada orang punya kesukaan masing-masing dan itu harus kita hargain. Tapi kalau misalnya rating tinggi itu nggak bohong, itu beneran bagus. Biarpun lu nggak suka, lu harus akuin sebagian besar orang itu suka, berarti emang itu bagus. Cara menilai sebuah karya bagus atau enggak, kita lihat dulu mayoritas tuh suka apa enggak. Disitulah kita bisa menilai bagus atau enggaknya. Dan sini gue ingin ngebahas anime yang berpotensi menjadi anime terbaik sepanjang sejarah. Apalagi kalau bukan Shingeki no Kyojin The Final Season. Sudah gue pikir-pikir dan gue sudah wanti-wanti sejak awal ya. Semenjak season 3 gue udah tahu nih anime tuh layak dapat predikat anime terbaik sepanjang sejarah gitu kan. Animenya kalau dipikir-pikir tuh akan mencapai episode sekitar berapa ya? Sekitar hampir 80 episode. Dan itu jauh lebih banyak dari Full Metal Alchemist. Kalau gua hitung dari seluruh season dari season pertama sampai the final season di season 4-nya yang kan berjumlah 16 episode yang akan rilis ongoing mulai saat ini gitu. Gue sudah menonton episode 5 yang paling baru dan gue sudah menonton semuanya itu bahkan sampai beberapa kali karena gue tahu ini memang karya yang luar biasa. Mau siapapun studio yang bikin, kalau emang bagus ya bagus gitu kan, kecuali sengaja dijelekin. Ada juga yang kayak gitu. Jadinya gue sudah memperkirakan ya, Shingeki no Kyojin akan menjadi anime terbaik sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah loh, gue memprediksikannya loh, bukan rating paling tinggi, bukan paling hype tahun ini, bukan apa. Tapi kayak memang kenapa? Karena rata-rata temen gue itu semuanya nonton Shingeki no Kyojin. Bahkan yang bukan wibu, bahkan yang K-popers pun nonton Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Hampir semua orang-orang yang gue tahu yang memang suka film itu tahu Attack on Titan. Tapi kalau tanya mereka tahu Naruto, One Piece, tahu juga, sekedar tahu. Bukan nonton. Kalau One Piece, Naruto mereka tahu karena itu nama brand besar. Doraemon mereka tahu, nonton enggak. Tapi kalau Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin mereka tahu dan mereka nonton. Nah, itulah yang membuat gue berpikir ini adalah sebuah karya luar biasa. Ratingnya terus menanjak ya, dari 9,5 sekarang 9,14. Ini akan terus naik mengingat animenya pun masih berjalan ya. Itu emang sebuah tren yang sering terjadi di anime-anime karya-karya besar. Dulu Kaguya-sama itu 8,8, sekarang 8,9, itu naik terus. Tapi nanti turun lagi ya, itu terserah penonton. Ada juga yang bilang ratingnya ini hasil dari spamming, dan spamming. Oke, itu jawaban yang tepat juga. Banyak juga yang nge-spam 10, tapi juga banyak juga yang nge-spam 1. Tapi karena sistem dari MyAnimeList ataupun situs rating sekarang sudah pintar, botnya udah pintar, jadi kangkang spammer itu ya langsung ketahuan, langsung nggak dianggap angkanya gitu. Apakah bener-bener bakal bagus? Sebenarnya gue itu nggak bisa menentukan saat ini. Gue hanya memprediksi. Kenapa gue bilang gue sekarang hanya memprediksi? Nggak ngakuin, karena belum tamat. Itu aja. Jadi pasti akan gue bahas lagi ketika sudah tamat gitu kan. Apakah bener-bener layak anime Shingeki no Kyojin tuh masuk dalam jajaran anime terbaik. Ya, anime terbaik. Jajaran anime terbaik yang pernah ada. Tapi kalau lo ditanya sekarang, layak. Kalau masuk misalnya 10 anime terbaik sepanjang masa, gue rasa layak gitu ya. Tapi kalau misalnya 3 anime terbaik sepanjang masa, nah itu yang gue masih mikir-mikir ya. Apakah rating itu segala-galanya? Bukan. Steins Gate itu ratingnya tinggi. Tapi kalau sendiri ya nonton dikit. Ya kenapa? Karena animenya membingungkan. Bahkan teman-teman gue aja kalau yang wibu tanya, nonton Steins Gate nggak? Nggak. Nonton Isekai Smartphone. Wih, waifu gue tuh. Si Anu tuh. Waifu gue tuh si Anu. Ah iyalah, mereka tahu kalau misalnya anime-anime mediocre gitu kan. Tapi anime yang bener-bener bagus, kagak tahu. Tapi kalau tanya, Shingeki no Kyojin, lu nonton nggak? Wih coy, Mikasa waifu Orewa. Nah yang kayak gitu kadang-kadang kan. Jadinya ya gue berharap aja sih. Yang berharap lah satu, kualitas animasinya terus dijaga. Karena apa yang gue selama ini itu sudah sangat luar biasa. MAPPA is the best coy. Ini bakal jadi studio bener-bener dikenang oleh banyak orang sebagai studio yang sukses membawakan anime-anime berkelas gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa kata-kata bijak favorit kita semua. Seng penting manuke dewo. Artinya adalah jangan pernah patah semangat. Sebagai veteran dalam pertempuran kehidupan, akulah yang terkuat dalam hal kekalahan. Jadi sampai kapanpun, Yasushi Ono no Kuwa Kirai. Nah, I'm CRY and see you next time.